Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Ainun, NIM 321241113. Saya adalah mahasiswi Universitas Negeri Medan, Fakultas Ilmu Sosial, jurusan Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, kelas reguler D Sambuk 2021. Nah, di video kali ini saya akan membuat tutorial membuat evaluasi pembelajaran berbasis ICT dengan menggunakan Google Form. Nah, untuk teman-teman jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Nah, hal pertama yang kita lakukan untuk membuat evaluasi pembelajaran berbasis ICT menggunakan Google Form, terlebih dahulu kita login Drive. Nah, di sini kita sudah masuk ke laman Google. Di sini bisa kita klik My Drive. Nah, kita pilih Google Drive. Kita pilih buka Drive Anda. Nah, sudah terlihat Google Drive kita. Nah, biasanya jika kita pertama kali login, ini dia akan kosong. Nah, karena saya sudah sering menggunakan ini, maka sudah terlihat file-file yang saya miliki. Nah, yang pertama yang harus kita lakukan yaitu di sini terdapat tanda tambah baru. Nah, kemudian kita pilih folder terlebih dahulu. Nah, di sini kita akan membuat judul folder apa nih? Misalnya di sini saya akan membuat UAS pelajaran PPKN, pelajaran PPKN buat. Nah, ini adalah data yang sudah tersimpan yang tadi kita buat, kemudian kita klik. Nah, akan muncul tampilan seperti ini. Nah, di sini kita akan mulai membuat Google Form-nya. Nah, di sini kita beralih ke kiri atas, kita klik baru, kemudian kita pilih Google Formulir. Nah, maka akan muncul tampilan seperti ini. Nah, selanjutnya kita akan membuat di sini kan terdapat formulir pencabulan. Nah, maka di sini kita akan mengubahnya. Kita akan membuat judul dari evaluasi pembelajaran ini. Nah, di sini saya akan membuat UAS pelajaran akan mengaturnya. Nah, di sini kita jadikan sebagai kuis. Kemudian di sini kita pilih segera telah setiap pengiriman. Jadi dia langsung otomatis terkirim nilainya pada siswa. Kemudian di sini kita off-kan saja pertanyaan tak terjawab, kita off-kan saja jawaban yang benar. Di nilai poin ini kita hidupkan, namun mengaturnya nanti ketika kita membuat pertanyaan. Jadi kita bisa menyesuaikan poinnya di setiap pertanyaannya. Jadi kita nolkan saja. Kemudian untuk jawabannya mengumpulkan alamat emailnya kita off-kan saja, tapi tetap kita buat siswa untuk mengisi emailnya. Kemudian ini batasi ke satu jawaban, ini sangat perlu dihidupkan ya, agar tidak terjadi kecurangan kepada siswa saat mengerjakan ujian. Kemudian presentasi. Nah, di sini kita hidupkan tampilkan status progres. Kemudian di sini konfirmasi pesan. Nah, di sini nanti pesan ini akan
akan tersampaikan ketika siswa telah selesai mengerjakan soal. Nah, ini di sini kita tetap saja seperti ini ya, jawaban telah dicatat. Nah, kemudian kita beralih ke pertanyaannya. Kita kembali ke pertanyaan. Nah, di sini kita bisa membuat deskripsi formulir. Nah, misalnya di sini kita akan buat peraturan mengerjakan ujian. Peraturan mengerjakan ujian. Yang pertama itu misalnya kita buat di sini hanya bisa dikerjakan satu kali. Misalnya yang kedua itu pilih jawaban yang tepat. Nah, kemudian di sini kita buat nama. Jadi siswa bisa mengisi identitas dirinya. Kemudian di sini jangan tidak usah beri poin, tapi di sini kita pilih hidupkan wajib diisi. Kemudian di sini kita buat pilih kelas. Misalnya soal ini untuk siswa SMA kelas 12. Jadi kita di sini buat 12 IPA 1. Kemudian di sini 12 IPA 2. Nah, kemudian di sini kita wajib diisi, tidak usah kita beri poin karena ini kayak identitas siswanya. Nah, kemudian di sini kita pilih email, jadi siswa bisa mengisi emailnya. Nah, di sini kita akan menambah bagian baru yaitu soal. Kita pilih tanda ini, kita klik, kemudian di sini akan tanda seperti ini. Nah, judulnya di sini kita akan buat soal. Kemudian kita pilih tambah. Nah, di sini kita akan membuat contoh soalnya. Nah, di sini saya akan membuat hanya 2 soal. Nah, jadi kan dalam setiap soal itu berisi 50 poin. Nah, contohnya soal yang pertama itu lembaga yang membuat peraturan undang-undang. Nah, misalnya di sini opsi yang pertama kita pilih eksekutif. Kita buat ya eksekutif. Kemudian di opsi yang kedua saya buat yudikatif. Di opsi yang ketiga kita buat legislatif. Nah, di sini saya akan membuat 4 opsi. Nah, di sini kita buat wajib diisi. Nah, di sinilah kita akan mengatur poinnya. Nah, di sini kita akan membuat 50 poin karena kita hanya membuat 2 soal. Nah, di sini kita pilih jawaban yang benar. Nah, di sini saya lembaga yang membuat peraturan undang-undang adalah legislatif. Nah, kita kunci jawabannya karena dia sudah hijau seperti ini berarti jawaban yang benar. Kita pilih selesai. Nah, kemudian kita akan membuat soal yang kedua. Berikut ini yang merupakan negara yang menganut sistem pemerintahan presidensial. Nah, di sini saya pilih opsi satunya itu adalah Indonesia. Opsi 2-nya kita buat Thailand. Kemudian kita buat Singapura. Kemudian di sini kita buat Inggris. Nah, Indonesia, Thailand, Singapura dan Inggris. Nah, seperti di awal kita pilih di sini kita on-kan wajib diisi. Kemudian di sini kita pilih jawaban yang benar Indonesia. Kemudian kita buat di sini 50 poin. Karena hanya
hanya 2 soal. Nah, kemudian kita pilih selesai. Nah, berikutnya kita akan membuat verifikasi. Nah, jadi nanti ketika siswa sudah mengerjakan soal, maka di sini kita buat verifikasi. Misalnya contoh verifikasinya itu apakah Anda telah selesai mengerjakan ujian. Nah, di sini kita bisa memilihnya itu iya, saya selesai mengerjakan ujian tanpa ada kendala. Nah, di sini kita pilih opsinya itu kontak centang. Jadi siswa nanti akan mencentangnya. Oke, kita buat wajib diisi sama seperti soal ataupun. Nah, di sini kita tidak membuat poin. Nah, kemudian kita akan beralih ke jawaban. Nah, di sini ada menerima jawaban. Nah, jika memang teman-teman masih menerima jawaban dari siswa, maka di sini masih teman-teman hidupkan. Nah, di sini ada tanda seperti ini kita pilih. Nah, di sini adalah spreadsheet. Oke, kita lihat, kita klik buat. Nah, ini adalah tampilan spreadsheet. Nah, fungsi dari spreadsheet itu sendiri adalah dimana ini merupakan media rekapitulasi data, dimana ketika siswa sudah selesai mengerjakan ujian, maka data yang mereka isi akan langsung tampil di spreadsheet ini. Jadi ini sangat mempermudah kita untuk melihat rekapitulasi semua data-data siswa. Nah, di sini saya akan mencoba mengisi jawaban dari soal yang kita buat. Nah, apakah soal tersebut langsung masuk ke spreadsheet ini? Berikutnya kita akan mencoba mengisi soal yang telah kita buat, apakah datanya langsung masuk ke spreadsheet ini. Nah, di sini kita akan ke UAS PPKN, pembelajaran PPKN, kita pilih pertinjauan. Nah, di sini saya akan mengisi nama saya, Ainun, kemudian saya pilih kelasnya, kemudian saya masukkan email saya. Di sini saya akan menjawab. Dan di sini saya akan menjawab ya, saya mengerjakan tanpa kendala, kirim. Ya, skor 100 ya. Dari sini kita akan lihat. Nah, datanya akan langsung secara otomatis masuk ke spreadsheet ini. Nah, begitulah cara mudahnya untuk merekapitulasi data. Nah, berikutnya kita akan membagikan soal yang sudah kita buat atau evaluasi pembelajaran yang kita buat kepada siswa. Nah, dengan cara kita beralih ke UAS pembelajaran PPKN, kemudian kita pilih kirim. Nah, di sini kita bisa melalui email, melalui link. Nah, biasanya ini sering menggunakan link. Nah, di sini linknya, kemudian kita salin. Nah, kemudian tinggal kita bagikan saja.